الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه قد أنى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاهم من رب اليقين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال سبحانه في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال حبيبنا المصطفى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan hidayahnya, melimpahkan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diizinkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, supaya kita dengan sisa umur ini kita semakin giat, kita semakin semangat untuk selalu mengabdikan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Ummahatul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Tiba-tiba suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget melihat istrinya menangis. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Aisyah, ma yubkik?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai istriku Aisyah, apa yang membuat kau menangis?" Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dzakartun nar." Rasulullah, aku menangis karena seketika aku mendengar dan seketika aku ingat dengan neraka. Maka itulah yang membuat aku menangis. Tiba-tiba Ummahatul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Fa hal yadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah seseorang akan ingat dengan keluarganya pada hari kiamat ya Rasulullah? Apakah seorang suami akan ingat kepada istrinya di hari kiamat ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathi mawatin fala." Ada 3 tempat yang mana semua manusia tidak akan ingat dengan keluarganya. Seorang suami tidak akan ingat dengan anak dan istrinya. Kata Rasulullah, fal awal, adapun yang pertama ialah indal mizan. Ketika mizan, ketika timbangan diletakkan di hadapan manusia, maka pada saat itu kata Rasulullah, manusia tidak lagi ingat kepada keluarganya. Manusia pada saat itu tidak lagi ingat dengan anak dan istrinya, melainkan memikirkan diri sendiri. Apakah aku akan timbanganku lebih berat dari timbangan amal baikku lebih berat daripada timbangan burukku? Ataukah aku akan celaka dari timbangan ini? Kata Rasulullah, semua manusia pada saat itu
tidak lagi memikirkan siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Adapun yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda sirat, indal kitab, yaitu ketika rapat-rapat manusia diterbangkan, ketika amal-amal mereka diterbangkan, kata Rasulullah, manusia pada saat itu tidak akan sempat lagi memikirkan keluarganya, tidak akan sempat lagi memikirkan anak dan istrinya, melainkan diri mereka sendiri. Apakah aku akan menerima amalku, rapotku dengan tangan kananku, ataukah dengan tangan kiriku, atau akan aku terima dari balik punggungku? Kata Nabi, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahai istriku, indas sirat, yaitu ketika penyeberangan. Ketika penyeberangan, semua makhluk tidak akan masuk ke dalam surga kecuali mereka melalui sirat ini. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang tidak akan bisa dipikirkan oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, tiba-tiba Rasulullah mengumpulkan keluarganya lalu mengatakan, anzartukumun nar, wahai saudaraku, wahai keluargaku, aku peringatkan kepada kalian, selamatkan diri kalian dari neraka. Tidak ada yang akan menyelamatkan kalian kecuali diri kalian sendiri. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke sebelah kanannya lalu mengatakan, ya Fatimah, ankidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari siksa neraka, dari jilatan api neraka, karena tidak ada yang akan menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai seorang suami bukan hanya memberikan nafkah kepada istri kita, bukan hanya memberikan pakaian kepada mereka, bukan hanya memberikan tempat tinggal kepada mereka, tetapi ada satu amanah yang paling besar, yaitu menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Jangan sampai kelak karena kelalaian kita mendidik mereka menjadi wanita yang solehah, menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lalai mendidik mereka. Jangan sampai kelak kita dituntut oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika Amr bin Qais rahimakumullah pernah mengatakan, al-zaujah, seorang istri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tukhasimu zaujaha amama Allah yaumal qiyamah. Dia akan mengadu, dia akan menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan, ya Rabbi, duhai Allah, hadza zauji, ini suamiku ya Allah, ma 'allamani wa la 'adzabani, ya Allah, suamiku ini tidak pernah mengenalkan hak-hakmu kepadaku ya Allah. Suamiku ini tidak pernah mengajarkanku untuk selalu taat ke hadapanmu ya Allah. Dia lupa mengajarkanku ya Allah, sehingga aku tidak tahu hak-hakmu. Walakin ya'tini bi khubzin minas suq, tetapi suamiku ya Allah setiap hari datang kepadaku hanya memberikan sebungkus roti dari pasar. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah setelah mendengar gugatan seorang istri? Kata Allah, ya zabaniyah, wahai malaikat-malaikat penjaga neraka, kemarilah semua, seretlah suami ini, lemparkan dia ke dalam nerakaku. Apa kata para malaikat? Semua malaikat pada saat itu bergegas menuju hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu menyeret seorang suami tersebut. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah suami ini dilemparkan, seorang suami ini protes kepada Allah, ya Rabb, ana sahibuz zakah, ana sahibus siyam. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang rajin bersedekah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang paling rajin berpuasa. Kenapa Engkau lemparkan aku ke dalam neraka-Mu ya Allah? Kata Allah, bukankah selama di dunia
kamu punya anak istri? Kata hamba ini, bala ya Rabb. Benar ya Allah, aku punya anak istri. Kata Allah, apakah keduanya kamu didik mereka untuk selalu taat kepadaku? Apa kata hamba ini? Fadaka nasir. Kalau itu ya Allah, aku lupa karena saking semangatnya aku beribadah kepadamu. Kata Allah, inilah sebabnya aku lemparkan kamu ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitabul Buqa'us Salaful Ummah, ada anak kecil menangis sebelum dia berwudu. Di saat dia mau mengambil air wudu, dia menangis dengan tangisan yang dahsyat. Tiba-tiba ada seorang kakek menyapanya, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, ma yubkik? Apa yang membuat kamu menangis?" Kata anak ini, "Kakek, ketika aku keluar dari rumah ingin salat berjamaah di masjid, tiba-tiba di tengah jalan aku sambil membaca Al-Quran Karim, ingin menghibur hatiku. Tiba-tiba aku sampai pada surah At-Tahrim, pada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Demi Allah kakek, setelah aku membaca ayat ini, aku tidak bisa melanjutkannya karena aku takut aku akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Aku takut keluargaku akan diseret ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kakek ini? Wahai anakku, kamu belum balik. Kamu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kamu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa kata anak kecil ini? Kakek, tidakkah kamu memperhatikan ketika seseorang hendak memasak makanan, kayu apa yang pertama kali dimasukkan ke dalam tungku? Kata kakek ini, tentunya kayu besar wahai anakku. Dengan tegas anak ini mengatakan, tidak. Kayu yang pertama kali untuk menghidupkan api adalah kayu yang kecil-kecil. Setelah apinya menyala, barulah kayu besar lemparkan dan dimasukkan ke dalamnya. Maka pada saat itu api itu akan menjadi dahsyat. Seketika kakek itu menangis dan mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah dibandingkan anak kecil ini. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di bulan yang penuh barakah ini kita sama-sama mengajarkan anak istri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelalaian kita, kesibukan kita dengan dunia, kita tidak pernah mengajarkan mereka, kita tidak pernah mendidik mereka sehingga mereka menjadi orang yang kufur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah ada orang tua yang tidak pernah memperhatikan anaknya, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Suatu ketika anak ini minta diajarkan salat, minta diajarkan mengaji, tapi orang tuanya mengatakan, aku sibuk wahai anakku, aku sibuk bekerja. Kemudian anak ini pergi mencari seorang guru. Kemudian dia meminta kepada seorang kakek diajarkan bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cara mengaji yang benar. Kemudian dengan senang hati kakek ini mengajarkan anak tersebut. Tidak lama kemudian, setelah dia mahir membaca Al-Quranul Karim, bahkan dia hafal Al-Quranul Karim kurang lebih 7 bulan, kemudian kakek yang mengajarkan meninggal dunia. Perhatikan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kakek ini meninggal, anak ini mengatakan, "Aina jaddi?" Di mana kakekku yang biasa mengajarkanku Al-Quran? Kata jamaah, kakekmu telah meninggal dunia.
Kemudian anak ini keluar dari masjid sambil menangis, sambil mengatakan, "Ya Allah, kenapa orang baik, kenapa orang yang ikhlas mengajarkanku Al-Quran, Engkau cabut nyawanya ya Allah." Begitu sampai di rumah, kemudian dia mengeraskan suaranya, "Ya Rabb, kenapa tidak orang tuaku saja yang Kau cabut nyawanya, yang mereka lalai mengajarkan anak-anaknya untuk taat kepadamu ya Allah." Dengan suara yang lantang anak ini mengatakan, "Ya Rabb, kenapa harus kakekku yang Kau cabut nyawanya? Kenapa tidak orang tuaku saja? Ayah dan ibuku Kau cabut nyawanya ya Allah." Mereka terlalu sibuk dengan dunia, sehingga dunia membutakan hatinya, sehingga mereka tidak lagi taat kepadamu ya Allah. Cabut nyawa mereka ya Allah. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita kalau tiba-tiba anak kita mengatakan, "Ya Allah, cabut nyawa orang tuaku," karena mereka tidak lagi mau mengajarkanku, tidak lagi mau memperhatikan kami. Bagaimana perasaan kita ketika anak menyebutkan hal demikian? Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berada di jalan siratul mustaqim, sehingga dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan batin dan kekuatan lahiriah supaya kita bisa mengajarkan anak dan istri kita untuk selalu taat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lana nuran fi amamina. اللهم اجعل لنا نورا في خلفنا اللهم اجعل لنا نورا في يميننا وشمالنا اللهم اجعل لنا نورا في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة.